Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini yaitu tentang model matematis sistem kontrol ya. Jadi di pertemuan ini ya, model matematis sistem kontrol itu punya tujuan pertemuan, yaitu yang pertama memahami apa itu model matematis sistem proses. Selanjutnya memahami pentingnya model matematis dalam mendesain sistem kendali ya. Selanjutnya mengetahui metode pemodelan dinamika proses ya. Eh, yang selanjutnya adalah mengetahui beberapa jenis model matematis ya. Eh, itu selanjutnya ya. Ini ketika kita ingin mengetahui apa itu model matematis yang nanti akan kita sebutkan dia juga sebagai model dinamika ya. Jadi model matematis itu adalah gambaran dari sebuah model dinamika. Dari bahasa kata dinamis ini ya, dinamika, dinamis berarti model yang menggambarkan pergerakan dari suatu sistem ya. Jadi pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan model dinamika? Sebelum saya masuk ke bentuk model dinamika itu apa sih gitu ya. Ya, jadi model dinamika itu dibutuhkan, misalnya nih, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari dari model dinamikanya emosi manusia, ya, emosi seseorang, ya. Jadi dari pertanyaan, apakah kita akan melakukan pendekatan yang sama jika menghadapi kedua situasi ini? Pertama, situasi tertawa dengan situasi marah, ya. Jawabannya tentunya berbeda. Jadi, ketika jawabannya tentu berbeda ke dalam melakukan pendekatan, tergantung apa tujuan Anda. Jika tujuannya adalah untuk membuat suasana yang gembira atau makin tertawa gitu ya, senang gitu ya, maka untuk mendekati situasi orang yang sedang tertawa itu lebih mudah dibandingkan orang yang sedang marah. Dan begitu juga kalau kita mau membuat suasananya lebih mencekam atau membuat takut gitu ya. Kalau mendekati orang yang sedang tertawa itu agak sulit membuat takut atau membuat marah dibandingkan yang sedang marah ya. Begitu maksudnya. Jadi pemodelan dinamika ini ya, ini digunakan untuk melakukan pendekatan yang berbeda akan dilakukan ketika kita melihat dinamika yang berbeda pula gitu ya. Selanjutnya dari slide selanjutnya yaitu tentang bus dan sepeda pasti mempunyai dinamika yang berbeda ya. Ya kan? Apakah bus dan sepeda mempunyai dinamika yang berbeda? Iya. Tentunya iya ya. Dari sisi ukuran dia sudah berbeda, tentu dari sisi dinamika juga berbeda. Pertanyaannya, manakah yang dapat berbalik arah dalam radius 1,5 meter? Ya, 1,5 meter. Kalau sepeda dengan bus tentu lebih bisa sepeda, ya, karena bus tidak bisa berbalik arah dalam radius 1,5 meter. Tapi kalau ditanya mana yang punya respon yang lebih baik ketika melewati polisi tidur, maka respon yang lebih baik adalah bus. Mengapa begitu? Karena eh, dinamikanya berbeda. Bus lebih nyaman eh, dan memiliki suspensi yang lebih baik dibandingkan sepeda. Maka performansi dinamik atau kinerja dari sistem dinamik ini, sistem yang bergerak ini
lebih tergantung pada kendaraan daripada pengemudinya, bukan bergantung pada pengemudinya ya. Eh, Dinamika proses sangat penting dalam pengendalian proses. Artinya, ketika kita tahu dinamikanya, kita bisa mengendalikannya karena sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita gunakan mobil untuk balik radius 1,5 meter, tentu tidak bisa. Kalau kita mau merasakan respon yang enak ketika melewati polisi tidur, tentu tidak kita gunakan sepeda. Itu maksud dari bedanya dinamika, ya. Tergantung dari kasusnya. Selanjutnya, ini pompa air pendingin gagal bekerja. Jadi, jika ada kondisi pompa air gagal bekerja pada suatu reaktor pemanas, maka yang terjadi adalah tangki pecah, ya, dengan beberapa waktu tersisa sampai temperatur naik secara eksponensial, ya. Artinya ketika dia dalam kondisi tertentu, ya, masih tahap aman, ya, ketika gagal bekerja dia akan naik eksponensial, ya, maka naik sampai dia titik bahaya ini. Ah, titik bahaya inilah yang membuat dia bisa meledak gitu. Ah, ini itu kan berbahaya. Jadi ketika kita mengetahui model dinamika, kita dapat mengetahui berapa sih batasan operasi prosesnya sehingga kita mampu untuk menjaga keamanan dari sistem ini secara keseluruhan. Jadi misalnya nih dalam waktu 5 menit saja jika pompa pendingin gagal bekerja maka sistem harus mati semuanya. Karena kalau sistem tetap bekerja maka efeknya adalah bisa jadi meledak ataupun rusak gitu ya. Selanjutnya cara mendapatkan model dinamika ini ya. Bagaimana mendapatkan model dinamikanya ada dua sebenarnya ya. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan sebenarnya model matematika itu bisa dideskripsikan secara verbal, tabel, dan matematis ya. Jadi kenapa itu dibutuhkan kalau nanti yang akan kita buat adalah pemodelan matematis berdasarkan deskripsi secara matematis ya. Mana nanti dalam bentuk fungsi alih ya. Jadi untuk model matematis ini digunakan untuk memahami proses secara lebih baik ya. Desain strategi kendali, untuk desain hukum kendali, untuk memilih parameter skala pengendali untuk PID ya, optimasi kondisi operasi proses. Ini maksudnya adalah model matematika yang akan kita peroleh itu digunakan untuk beberapa poin ini ya, mendesain strategi kendalinya, hukum kendali, parameter kontrolnya bagaimana ya, selanjutnya mengoptimalkan kondisi operasi prosesnya. Itu untuk model dinamika ya. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk model matematis ya. Nanti arahnya kita adalah model matematis. Maka model matematis ini ada 3 jenis ya. Bentuk model matematis, cara mencari model matematisnya, yaitu ada pemodelan fisik, identifikasi, atau semi empiris ya. Model fisik ini berdasarkan hukum fisika kimia, jadi alat itu diturunkan hukum atau persyaratan fisika kimianya. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya identifikasi ini berdasarkan data operasi proses, artinya alat itu sudah ada, dia sudah berjalan, kita ambil data prosesnya. Data proses itu adalah data input dan output. Ya, misalnya nih input dan outputnya sebagai contoh AC gitu ya. AC itu data inputnya adalah temperatur saat ini, misalnya temperatur ruangan yang ada. Terus data outputnya adalah temperatur yang dikeluarkan oleh AC, ya. Temperatur udara yang dikeluarkan oleh AC itulah outputnya, ya. Perbandingan antara input dan output itulah yang menjadi bentuk pemodelan matematis berdasarkan metode identifikasi, ya. Kalau yang ini adalah kombinasi dari keduanya, ya.
Ada model fisik, ada identifikasi. Ya, dari mendapatkan model matematis nanti ya, kita akan mentransformasikan persamaan fisik itu nanti ke dalam bentuk persamaan matematika. Nah, caranya tadi ya itu tadi ada 3 tadi ya. Ada model identifikasi, ada caranya dengan perumusan hukum fisika kimianya ya, seperti itu. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui responnya ketika dia memasuki sebuah sistem. Jadi misalnya dimasuki respon inputan dalam bentuk respon step, maka di sistem ini akan masuk karena ini kita sudah dapatkan persamaan matematikanya dari bentuk sistem ini, sistem fisik ini, maka kita akan dapat mengetahui bagaimana sih responnya dengan cara dilakukan simulasi di komputer gitu ya. Caranya begitu. Jadi dengan begitu nanti kita akan peroleh apa? Perolehnya adalah seberapa besar sih responnya, seberapa cepat responnya, ya. Grafik keluaran itu namanya respon dan bentuknya itu seperti apa. Jadi dengan mengetahui ini, ya, cara mengetahuinya yaitu dengan model matematis tadi, ya. Saya ingin bentuk model matematika dari bentuk fisik ini, misalnya. Ya, atau nanti saya contohkan ada bentuk lain yang lebih mudah dipahami. Ini adalah bentuk cairan terbuka, ada laju aliran masukan, laju aliran keluaran, dan tinggi level air. Nah, itu bisa dicari modelan fisiknya. Jadi modelan fisik ini mengikuti hukum konservasi ya, butuh keahlian khusus. Ini kelebihan dan kekurangannya. Memang susah dibangun ya karena kita harus memahami hukum-hukum fisika kimianya itu ya. Mahal karena kita harus tahu bentuk fisiknya sehingga butuh keahlian ya. Makan waktu yang lama karena kita mendesainnya ulang gitu ya. Selanjutnya model yang dihasilkan kompleks ya, dijumpai pada bidang yang memerlukan model yang akurat seperti pesawat, luar angkasa, pesawat terbang, misil ya dan sebagainya. Nah, itulah yang dijadikan pengetahuan kita tentang pemodelan fisik itu ya. Selanjutnya identifikasi ini berdasarkan data operasi proses ya, ini mudah dibangun artinya mudah dalam membuat mencari datanya karena kita sudah punya alatnya, kita sudah tinggal mencari datanya saja. Terus perlu perencanaan yang baik. Nah, ini diperlukan perencanaan yang baik dalam pengambilan data eksperimen ya. Model yang diperoleh cukup untuk ya tujuan pengontrolan ya. Cukup sederhana. Artinya apa? Artinya itu model matematika yang didapatkan nanti hanya bisa ya untuk sistem yang dicek atau yang diambil datanya. Ya. Tidak atau sulit untuk diterapkan jika dalam bentuk sistem yang sama di tempat yang berbeda ya. Biasanya begitu. Karena banyak pertimbangan-pertimbangannya. Karena kita hanya ngambil misalnya di tempat A saja kita ambil data itu, maka hanya bisa diterapkan di tempat A gitu. Oke, masuk dari bagian model matematik sistem kontrol ini ada yang namanya diagram blok. Diagram blok itu adalah representasi dari fungsi kinerja setiap komponen dalam teknik kontrol. Ya, di sini ada fungsi transfer, di sini ada summing point. Ini jadi saya jelaskan menggunakan video yang berbeda bahwa untuk diagram blok itu ya saya jelaskan itu sebenarnya adalah perkalian-perkalian jika saya ketemu bentuk diagram blok yang lurus saja ya yang lurus saja artinya
diagram blok ini saya buat di slide analisa diagram blok berikut itu, ya, ada diagram blok seperti ini gambarnya. Itu diagram blok ya. Untuk sistem elektronika ya, nanti itu akan ada bahasannya ya. Saya bahas gini dulu. Untuk sistem elektronika itu ya, dilanjutkan dengan model matematik sistem mekanik ya. Ini tadi sistem diagram blok sudah sebelumnya, terus ini ada sistem elektrik ya. Ini nanti ada sistem mekanik ya. Sebelumnya saya akan mengenalkan ada model matematis itu digambarkan dalam dua bentuk ya. Ada kalau di dalam slide itu ada yang sebelah kiri ini, ada yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk umum ataupun yang ini bentuk lainnya ya. Jika saya menjelaskan tentang bentuk yang sebelah kiri ini, ada 9 dikali D kuadrat YT per DT ditambah 6 DYT per DT ditambah 5 YT sama dengan XT, itu sama dengan Y 9 Y titik 2 T atau Y double dot T tambah 6 Y dot T ditambah 5 YT sama dengan XT. Itu untuk transformasi Laplace-nya dengan asumsi bahwa kondisi awal sama dengan 0, maka nah ini sistem mekanik ya. Untuk sistem mekanik ya, saya jelaskan di sana bahwa sistem mekanik ini saya ceritakan dulu di slide ini bahwa ini ada spring mass damper atau kalau model lainnya adalah model seperempat kendaraan. Seperempat kendaraan itu ada springnya, ada besi tengah sebagai peredam supaya tidak goyang ya. Dan ini ketika dia turun naik juga tidak goyang gitu ya. M ini adalah massa yang akan dibebankan kepada springnya ini ya. Kalau diikutkan adalah bodinya ataupun bahkan orang yang akan naik di atas kendaraan itu ya. Manusia yang akan naik kendaraan itu bagian dari massa. Jadi cara memahami gambar ini adalah ya. Cara memahami gambar ini adalah ketika kalian melihat ini, kalau saya tekan kotak ini ya, kotak M ini ya. Kalau saya tekan kotak M ini ke dalam, maka springnya akan meregang. Ya. Springnya akan meregang, pegasnya akan meregang. Setelah saya tekan, maka ini besi tengah ini dan kotak hitam ini akan turun ke bawah. Ya. Maka perpindahan dari atas ke bawah
itu disebut sebagai Y, sebagai keluarannya Y, ya. Posisinya keluar dari atas turun ke bawah, pindah posisi, ya. Ketika saya beri tekanan U, ya, gaya tekan U, maka dia akan berubah posisi sebesar Y, ya, turun ke bawah, dan K ini sebagai pegasnya memiliki konstanta pegas. Ketika pegas itu saya tekan, kondisi normalnya gini, kalau saya tekan dia meregang, jadi akan ada gaya yang berlawanan, yaitu gaya ke atas, ya, gaya ke atas dari pegas itu. Selanjutnya, kalau ini karena dia ada kotak di dalam kotak lagi, ya, ada kotak luarnya, kotak hitam di dalam ini, maka ketika dia turun ke bawah dia akan mengalami gesekan, ya. Di sini konstanta pegas itu kita namakan K, konstanta gaya gesek di dalam sini kita sebut dengan B, gaya masukan itu sebagai U, dan gaya posisi perubahan keluaran itu saya sebut sebagai Y. Ya, saya jelaskan, ya. Ini maksudnya. Di sini ada K, ya. Kalau saya tekan sebesar U, maka U itu saya sebut dia sebagai masukan. Maka yang terjadi adalah, ya, keluaran sebesar Y, M-nya bergeser, ya, sebesar Y, ya. Di sini saya akan menjelaskan. Untuk model matematis state space ini, eh, penjelasannya, ya, sekian materi ini. Saya harap bisa membantu dalam memahami materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.